Alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda di dalam 4 versi pendapat perihal tentang tata cara azan yang cukup terkenal. Yang pertama yaitu mengulang 2 kali bacaan kalimat takbir, mengulang 4 kali bacaan kalimat syahadat, dan bacaan kalimat selebihnya masing-masing 2 kali. Inilah pendapat dari Imam Malik, ulama-ulama penduduk Madinah, dan juga yang lainnya. Sementara itu, menurut pendapat ulama-ulama generasi belakangan dari murid-murid Imam Malik, bacaan kalimat syahadat itu hanya diulang 2 kali, bukan 4. 2 bacaan kalimat syahadat yang pertama dengan suara pelan, dan diulang lagi dengan suara keras. Kemudian yang kedua, tata cara azan penduduk Mekah yang dijadikan pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu 4 kali takbir permulaan dan selebihnya masing-masing 2 kali. Kemudian yang ketiga, tata cara azan penduduk Kufah, yaitu 4 kali takbir permulaan dan selebihnya masing-masing 2 kali. Tata cara azan inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah. Dan yang kemudian yang keempat itu tata cara azan penduduk Basrah, yaitu 4 kali takbir permulaan, kemudian 3 kali kalimat syahadat, dan hayya 'alal falah juga 3 kali. Dengan demikian, ucapan sebanyak 3 kali itu dimulai dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah sampai kalimat hayya 'alal falah. Selanjutnya, 4 kalimat tersebut diulangi secara berurutan untuk kedua kali dan ketiga kali. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Nah, perbedaan pendapat tentang 4 tata cara azan tadi itu karena adanya hadis yang beragam di dalam bab azan ini. Di samping juga karena beragamnya tata cara yang dilakukan oleh masing-masing mereka di berbagai tempat. Hujah yang digunakan oleh ulama-ulama Madinah untuk mendukung pendapat mereka adalah bahwa itulah tata cara azan yang selalu mereka praktikkan di Madinah. Begitu juga dengan ulama-ulama Mekah dan ulama-ulama Basrah. Masing-masing memiliki pedoman beberapa hadis yang menguatkan pendapat mereka. Perihal 2 kali bacaan takbir di awal azan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Hijaz, adalah riwayat hadis sahih dari beberapa jalur sanad Abu Mahzurah dan Abdullah bin Zaid al-Ansari. Membaca takbir sebanyak 4 kali adalah berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Mahzurah dari jalur sanad lain dari Abdullah bin Zaid. Kata Imam Asy-Syafi'i, tambahan-tambahan tersebut harus diterima. Di samping memang itulah yang selalu dipraktikkan di Mekah. Tata cara pengulangan yang dipilih oleh murid-murid Imam Malik dari generasi belakangan adalah berdasarkan riwayat Abu Qudamah. Tetapi kata Abu Umar, Abu Qudamah adalah seorang perawi yang lemah. Dasar yang dijadikan pedoman oleh ulama-ulama Kufah adalah hadis riwayat Abu Laila yang antara lain disebutkan, anna Abdullah bin Zaidan ra'a fil manami rajulan qama ala khurmi haidin wa alaihi burdani akhdharani, ila akhir hadis, yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Abdullah bin Zaid itu bermimpi melihat seorang laki-laki berdiri di atas dinding yang berlubang dengan memakai jubah hijau. Lalu ia menyerukan azan 2 kali dan menyerukan iqamat juga 2 kali. Setelah pengalaman mimpinya itu diceritakan kepada Rasulullah, kemudian Bilal berdiri lalu menyerukan azan 2 kali dan menyerukan iqamat juga 2 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam pembahasan ini hanya hadis Anas saja, yaitu hadis anna Bilalan umira ayyashfa'a al-adhan wa yutira al-iqamah illa qad qamatis shalah. Bilal diperintah untuk menggenapkan azan dan menggasalkan ataupun mengganjilkan kalimat iqamat kecuali kalimat qad qamatis shalah. Sementara itu, Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Mazurah tentang tata cara azan penduduk Hijaz.
Berhubung hadis-hadis yang menyinggung tentang azan bertentangan, maka Imam Ahmad bin Hambal dan Dawud Az-Zahiri berpendapat bahwa beragam tata cara azan tersebut merupakan beberapa pilihan. Jadi bukan mewajibkan salah satunya, artinya seseorang bebas memilih. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang kalimat as-salatu khairum minan naum yang biasa diucapkan oleh muazin dalam azan sholat subuh. Apakah kalimat tersebut harus dikumandangkan atau tidak? Kemudian menurut mayoritas ulama ahli fikih, kalimat tersebut itu harus ikut dikumandangkan. Dan menurut sebagian yang lain tidak harus dikumandangkan karena bukan termasuk azan yang disunahkan. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Perbedaan pendapat mereka ini muncul dari perbedaan mereka tentang apakah kalimat tersebut pernah dikumandangkan di zaman Nabi atau baru dikumandangkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.